Ya, sementara pemirsa, tragis seorang bocah perempuan 7 tahun tewas di tangan bibinya di Tangerang, Banten. Pelaku nekat aniaya keponakannya diduga karena dendam tak diberi pinjaman uang oleh orang tua korban. Warga heboh saat jenazah Evi, bocah perempuan 7 tahun, ditemukan mengenaskan pada 22 April lalu. Evi sebelumnya sempat menghilang usai berpamitan pada orang tuanya untuk pergi bermain ke rumah bibinya. Namun korban tak kunjung pulang. Orang tua dan warga kemudian mencari dengan menyusuri sejumlah tempat yang menjadi lokasi main korban. Korban pun akhirnya ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan dan tertutup baliho di samping rumah bibinya. Diduga korban dianiaya dan sempat disekap di rumah bibinya yang merencanakan balas dendam akibat sakit hati terhadap orang tua korban karena tak diberi pinjaman uang. Tak hanya menghilangkan nyawa, pelaku juga mengambil anting emas korban. Hasil pemeriksaan sementara korban tewas akibat dicekik dan dibekap menggunakan bantal. Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka lebam. Itu kenapa? Padahal itu udah diperiksa nggak ada. Sebelumnya udah dicari semua ke samping ke belakang, pokoknya udah dicari lah semua ya. Semua ada. Tapi kenapa demi apa? Tahu ada. Ya berarti anak saya kan disekap, Pak. Kemudian dari hasil olah TKP, kemudian dari hasil pengumpulan bahan keterangan situ ada orang yang dicurigai, inisialnya LN. LN ini adalah kakak kandung dari ibu korban. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku dan menyelidiki motif pasti pelaku nekat aniaya keponakannya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Seorang adik tega menghabisi nyawa kakak kandungnya di Klaten, Jawa Tengah. Ya, diduga keduanya diketahui mengalami gangguan jiwa. SA 58 tahun tewas usai dianiaya adik kandungnya SP 51 tahun menggunakan kayu dan batu di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Korban tewas di halaman rumah akibat luka di bagian belakang kepala. Pelaku diamankan warga sekitar dan selanjutnya diserahkan ke Mapolres Klaten. Sedangkan jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk diotopsi. Belum diketahui motif pelaku menganiaya kakak kandungnya, sementara pihak kepolisian masih menunggu hasil observasi terhadap kesehatan jiwa pelaku. Adanya terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga menyebabkan meninggal dunia. Namun untuk motifnya kita masih kesulitan karena dalam pemeriksaannya tadi malam kita juga sudah memeriksa dengan berbagai cara. Pelaku masih belum bisa menjawab dalam keadaan normal atau. Selanjutnya tersangka akan dilakukan observasi dan jika hasilnya korban dalam gangguan jiwa, maka akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk dititipkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sojarwadi, Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri spesialis minimarket dibekuk Polres Pemalang, Jawa Tengah. Tersangka nekat mencuri agar bisa membelikan perhiasan istrinya. M, 41 tahun diringkus Polres Pemalang, Jawa Tengah atas kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah minimarket. Selain M, polisi juga menangkap A dan H asal Lampung. Kawanan ini terkenal licin dan sering lolos dari kejaran petugas. Mereka telah beraksi di berbagai daerah seperti Pemalang, Cilacap, Grobogan, Jawa Tengah, bahkan lintas provinsi Jabar dan Banten. Tersangka diduga telah lama berkomplot melakukan aksi kejahatan pencurian. Barang yang dicuri sudah dijual dan hasilnya dibagi rata. Petugas pun berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa perhiasan emas. Dari 4 pelaku ini, 3 berhasil ditangkap, yang 1 masih DPO. Total dari kerugian korban sekitar 25 juta rupiah dari beberapa barang yang diambil. Tersangka mengaku nekat mencuri karena ingin membeli perhiasan emas untuk sang istri. Kini polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya.
Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainus melaporkan. Seorang residivis pelaku curanmor berhasil dibekuk oleh polisi di Bangkalan. Ya, pelaku hanya butuh 3 detik untuk membobol lubang kunci dan membawa kabur motor korban. Penangkapan pelaku curanmor dilakukan unit reskrim Polsek Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku AG yang sedang berkunjung ke rumah temannya tak berkutik saat petugas tiba-tiba merangsek masuk dan menangkapnya. Sempat terjadi perdebatan antara kedua pihak. Pelaku yang merupakan warga Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya ini sempat membantah telah melakukan pencurian. Namun setelah polisi menunjukkan bukti-bukti curanmor, tersangka pun akhirnya mengaku. Apalagi kemudian ditemukan barang bukti kunci letter T di tas kecil pelaku. Tersangka pun dibawa ke Mapolsek Arusbaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka AG memang residivis yang sudah beberapa kali masuk penjara dalam kasus curanmor dan narkoba. Dia lari ke Surabaya 3 hari, kembali setelah 2 jam berada di lokasi, kita mendapat informasi dari masyarakat, maka kita langsung melakukan penangkapan. Nyuri motornya gimana? Dengan cara merusak anak kunci, dengan merusak dengan kunci T. Tersangka mengaku hanya butuh 3 detik untuk membobol lubang kunci motor korbannya. Adapun motor yang disasar hanya beberapa jenis motor yang mudah dibawa, seperti motor metik. Selain mudah dicuri, jenis motor tertentu tersebut juga lebih cepat terjual dengan harga murah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, Ainus melaporkan. Pemirsa, video pengeroyokan seorang sopir truk oleh 4 orang tukang parkir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral. Keributan dipicu kesalahpahaman hingga berujung adu mulut berujung pengeroyokan. Pengeroyokan terhadap sopir truk dilakukan 4 orang tukang parkir di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu. Sopir truk yang masih berada dalam ruang kemudi tak berdaya dibogem mentah oleh pelaku pengeroyokan. Aksi pengeroyokan berawal saat kedua belah pihak terlibat cekcok mulut di Jalan Transyogi. Saat itu tukang parkir berusaha menghentikan pengemudi truk untuk membiarkan pengendara lain lewat. Namun truk berhenti terlalu mepet dengan tukang parkir sehingga tukang parkir marah. Sopir truk yang ketakutan lalu tancap gas dan dikejar oleh 4 orang juru parkir sampai di depan Pasar Cilengsi. Di lokasi ini sopir truk berhasil diberhentikan lalu dikeroyok hingga terluka dan kaca truk bagian depan pecah. Ada sejumlah juru parkir sebanyak 4 orang, di antaranya berinisial MSA, terus BSA, sama B, satu lagi IM. Dari keterangan tersebut kami bergerak, langsung kami lakukan upaya untuk pencarian terhadap keempat orang tersebut. Kurang lebih pukul 19.30 dengan hari yang sama, keempat pelaku berhasil kami amankan dan kami bawa ke Polsek Cilengsi untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini 4 orang tukang parkir pelaku pengeroyokan sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan.